semua membutuhkan stamina dan ketahanan akan rasa sakit yang luar biasa. Karena mereka akan diuji sampai batas maksimal ketahanan manusia. Bahkan latihan ini dianggap terlalu brutal oleh beberapa pasukan khusus negara lain. Salah satu komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat adalah Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus. Kemampuan khusus yang dimiliki Kopassus tidak diragukan lagi, seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian dan anti-teror. Ada dua tugas Kopassus yaitu, operasi militer perang dan bantuan kemanusiaan. Operasi militer perang diantaranya, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror dan operasi intelijen khusus. Sedangkan bantuan kemanusiaan seperti operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, dan SAR khusus serta pengamanan VVIP. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto berani, benar, berhasil. Untuk menjadi seorang prajurit Kopassus, harus melewati pendidikan komando, yang merupakan pendidikan spesialis paling berat, yang membuat beberapa peserta didik tidak mampu melanjutkan pendidikan, sehingga harus dikeluarkan karena tidak mampu mengikuti standar yang telah ditentukan. Pendidikan di Kopassus berbeda dengan pendidikan yang lain, karena tidak memperhitungkan waktu jam pelajaran ideal, di mana satu hari adalah 24 jam dari pagi, malam dan sampai pagi lagi, merupakan jam pelajaran yang dirangkai dalam suatu skenario latihan operasi khusus. Tidaklah mudah untuk mendapatkan baret merah, peserta didik harus melewati 3 tahap yaitu tahap basis, tahap gunung hutan dan tahap rawa laut. Tahapan ini merupakan media latihan dengan materi teknik dan taktik pasukan khusus, yang tidak mudah untuk dilalui. Para peserta didik akan digembeleng selama 7 bulan lamanya di pusat pendidikan komando, sehingga fisik dan mental benar-benar harus dalam keadaan prima. Namun sebelum mengikuti ketiga tahap tersebut, setiap peserta didik dihadang dengan peringatan, Anda ragu-ragu kembali sekarang juga. Sekarang mari kita lihat tahap demi tahap pendidikan Kopassus. Tahap pertama adalah tahap basis. Pada tahap ini, prajurit akan dibekali ilmu-ilmu dasar prajurit komando baik secara perorangan, kelompok maupun hubungan tim, sehingga mampu membentuk karakter prajurit komando sejati. Akhir dari tahap basis ini, ditandai dengan materi uji keterampilan komando. Siswa harus menyelesaikannya selama 12 hari, yang membutuhkan tekad yang tinggi serta karakter prajurit individu, di mana siswa dalam keadaan stres dan lelah, tetap mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Tahap kedua adalah tahap gunung hutan. Tahap ini merupakan aplikasi semua materi teknik dan taktik yang didapatkan selama tahap basis. Peserta didik harus mampu mempertahankan diri dari berbagai macam medan dan cuaca yang ekstrim. Materi-materi yang dihadapi banyak mengandung resiko tinggi, bahkan nyawa sebagai taruhannya, sehingga terbentuk jiwa korsa sebagai prajurit komando. Akhir dari tahap gunung hutan, ditandai dengan kegiatan long march dengan jarak tempuh ratusan kilometer, yang ditempuh pada siang dan malam hari. Selanjutnya tahap ketiga adalah tahap rawa laut, merupakan tahap akhir pendidikan yang harus dapat dilalui sebagai siswa komando. Rawa dan laut adalah media yang sangat sulit untuk dihadapi, dengan tantangan gelombang dan arus laut, pasang surut air laut, lumpur hidup daerah rawa, sungai lebar, yang harus dikombinasikan dengan kegiatan teknik dan taktik khusus. Akhir dari tahap rawa laut, peserta didik harus mampu mempertahankan cover sendiri, dengan taruhannya yang paling ringan adalah menjadi gila, bahkan nyawa pun bisa hilang bila dalam diri tidak terbentuk karakter prajurit komando.
Sehingga tidak heran negara lain melihat pendidikan Kopassus ini, salah satu pendidikan militer di luar nalar, di luar batas kemanusiaan, sehingga kalau Anda ragu-ragu kembali sekarang juga. Berani, benar, berhasil, bravo Kopassus. Ini semua membutuhkan stamina dan ketahanan akan rasa sakit yang luar biasa. Karena mereka akan diuji sampai batas maksimal ketahanan manusia. Bahkan latihan ini dianggap terlalu brutal oleh beberapa pasukan khusus negara lain. Prajurit Komando! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama pada gagal di medan tugas. Jaga ini, Tuhan beserta kita.